Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah bangkitkan kobaran semangatmu. 2 Timotius 1 ayat 6 dan ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Boleh katakan amin? Pernahkah saudara mengalami rasa lelah yang sangat besar sehingga saudara tidak ingin meninggalkan tempat tidur? Banyak orang yang mengalami hal yang serupa, terutama pada hari Senin. Tatkala mereka harus pergi kerja setelah berlibur akhir pekan. Mungkin saja rasa lelah itu sehubungan dengan kelelahan psikologi daripada kelelahan jasmani. Tetapi bagi orang yang mengalaminya, melanjutkan tidur mungkin adalah satu-satunya cara yang dikenalnya untuk menghilangkan kelelahan. Sekalipun itu seringkali justru membuatnya merasa lebih lelah. Kelelahan kejiwaan seringkali sulit didiagnosa atau diatasi. Tetapi kelelahan ini tidaklah sama dengan kelelahan rohani yang sering dialami oleh orang-orang Kristen. Sebagai orang percaya, kelelahan rohani bukanlah sehubungan dengan suasana kehidupan di dunia, tetapi dengan adanya kekosongan yang mungkin terasa dalam hati karena hubungan yang kurang baik dengan Tuhan. Jika hidup kita terasa berat dan kacau, dan kita tidak dapat merasakan penyertaan Tuhan, di saat itulah kita merasa kecewa, lemah, takut, dan khawatir. Pada saat yang demikian, mungkin kita tidak dapat merasakan adanya kasih Tuhan dan kasih dari sesama. Mungkin juga kita pada saat itu sedang mengalami krisis rohani atau spiritual crisis. Ayo bangkitkan kobaran semangat kamu. Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah ingin kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita berharap kepada Dia, ketika kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan turun dan memenuhi kita. Maka Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Maka Roh Kudus yang mengadakan mujizat demi mujizat. Maka kita punya kekuatan, kita punya kasih, dan punya ketertiban. Oleh karena itu, Tuhan akan memakai saudara dan saya untuk mengobarkan karunia-karunia Allah. Tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Katakan amin. Mari saudara, kobarkan semangat kamu. Nah, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkannya untuk tetap bersemangat dalam menempuh hidup sebagai umat Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Terutama untuk Timotius yang belum banyak berpengalaman. Karena itu Paulus selalu mendoakan Timotius agar ia tetap teguh dalam iman. Paulus tahu bahwa ada keadaan tertentu yang bisa membuat Timotius merasa lelah, takut, atau apatis. Seperti orang lain, memang Timotius bisa mengalami kelelahan rohani. Tetapi Paulus mengingatkan Timotius bahwa ia sudah menerima karunia Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Karunia ini adalah berkat rohani yang harus dipelihara dan bahkan dikobarkan oleh Timotius. Karena apapun yang diterima dari Tuhan haruslah dipupuk untuk menjadi kuat dan bukannya makin lemah dengan berjalannya waktu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita harus mengobarkan semangat rohani kita dengan berpegang teguh pada apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Mungkin kita belum lama menjadi orang Kristen seperti Timotius. Mungkin juga kita sudah banyak makan asam garam dalam kehidupan rohani seperti Paulus. Tetapi apapun status rohani kita, jika kita tidak rajin memupuk pertumbuhan iman, tidak menyala-nyala roh kita, hidup kita perlahan-lahan akan diracuni oleh ketakutan dan kelelahan. Mari saudara, biarlah kita selalu mau mengorbankan segala karunia Tuhan yang sudah kita terima agar kita bisa membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana cara bangkitkan kobaran semangat kamu? Imamat 6 ayat ke-12 dan ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah, cara bangkitkan kobaran semangat kita adalah dengan menjaga api Tuhan tetap menyala. Boleh katakan amin? Jadi saudara, api di dalam bait Allah identik dengan simbol kehadiran Tuhan. Api juga melambangkan kuasa Tuhan atau Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya Tuhan memerintahkan para imam melalui Musa untuk senantiasa menjaga nyala api di dalam bait Allah supaya tetap menyala, jangan sampai padam. Sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa para imamlah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan hal itu. Setiap pagi, secara konsisten para imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya.
Pertanyaannya, bagaimana agar api Tuhan tetap menyala? Ada 3. Yang pertama, menjaganya dengan segenap hati. Mezbah adalah gambaran atas apa yang Tuhan kehendaki untuk ada juga di dalam setiap kita, termasuk keluarga kita. Tuhan rindu agar api dalam keluarga kita dipastikan selalu menyala, yang artinya selalu ada kehadiran Tuhan yang bertahta dan berkuasa atas kita dan keluarga. Tentu ada bedanya antara keluarga yang api Roh Kudusnya terus menyala, kadang tidak, atau bahkan yang mati sama sekali. Kita dan keluarga yang api rohnya menyala akan hidup dalam tuntunan kuasa Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan membuat segala sesuatunya berbeda. Seperti kisah tentang keluarga Obed-Edom. Saat tabut perjanjian ditempatkan di rumahnya. Dan ia mengajak seluruh isi rumahnya untuk sungguh-sungguh menghormati serta menjaga tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan. Sehingga keluarga itu menjadi sangat diberkati, bahkan berlimpah-limpah. Amin. Yang kedua, terus menyala-nyala bagi Tuhan. Roma 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan akan melawat dan membangkitkan keluarga-keluarga untuk menjadi terang bagi dunia. Termasuk saudara dan saya. Mari dengarkan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Setiap keluarga. Ayo bangkitlah, jadi teranglah. Mari kita semua menyalakan dengan lebih sungguh-sungguh api Tuhan untuk tetap ada dalam kita dan keluarga kita. Yang selama ini sudah menyala, teruslah kobarkan apinya. Yang sempat redup ataupun yang belum dinyalakan apinya, mari responi rema yang disampaikan oleh Tuhan. Karena kairos Tuhan atas setiap kita dan keluarga sudah datang dan sedang dilaksanakan segera di tengah-tengah kita semua. Pastikan jangan ada yang tertinggal. Karena ada pekerjaan besar yang Tuhan hendak dan sedang nyatakan melalui saudara dan saya dan melalui keluarga kita. Haleluya. Boleh bilang amin. Yang ketiga, kesatuan hati tetap dijaga. Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara, kesatuan hati atau unity sangatlah penting untuk menjaga api Tuhan tetap menyala. Sebab di dalam kesatuan hati akan muncul kekuatan baru yang dapat membuat api Tuhan semakin berkobar. Bahkan di dalam kesatuan hati kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain di saat ada kelemahan-kelemahan yang perlu ditopang. Mari saudara, hari ini Tuhan memperingatkan para imam untuk menjaga api di atas mezbah untuk tetap menyala dan menandakan bahwa ini merupakan satu pesan yang sangat-sangat penting. Tanpa adanya api yang menyala di atas mezbah, maka tidak ada korban dan sesuatu yang harum yang dapat dipersembahkan di hadapan Tuhan. Jaga apimu tetap menyala, saudara. Ayo, bangkitkan kobaran semangatmu, sehingga akan dapat membawa dampak yang begitu besar bagi saudara dan saya, bagi keluarga kita, bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan. Kami mau kobarkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan, menjangkau jiwa. Oh Tuhan, mari urapi setiap kami yang mendengarkan pesan Tuhan ini. Buat teman-teman yang ada di rumah-rumah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Setiap kami Tuhan, kami mulai mengerti bahwa untuk boleh semangat kami menyala-nyala, agar kami boleh kobarkan semangat kami harus jaga api di mezbah itu tetap menyala. Tuhan, ajar kami Tuhan, mampukan kami agar kami sungguh-sungguh menjaga api Tuhan itu tetap menyala. Sehingga kami punya hati, punya roh yang menyala-nyala, punya kasih yang begitu kuat kepada Tuhan. Terus mengerjakan apa yang Tuhan taruhkan pada kami. Bapak urapi setiap orang-orang yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, agar mereka semangat, bangkit, kobarkan semangat mereka, dan terus melayani Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.